Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Semakin berkembangnya zaman, muncullah istilah hak asasi manusia atau HAM. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan, sementara asasi merupakan hal yang mendasar. Oleh karena itu, hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh manusia sebagai bentuk pembelaan keberadaan hak manusia itu sendiri. Tokoh pertama yang mengulas mengenai pengertian HAM adalah John. John mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Yang kedua adalah Jan Matterson. Pengertian HAM menurut Jan Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga adalah Profesor Konjoro. Menurut Profesor Konjoro, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang keempat dan yang terakhir adalah Miriam Budiarjo. Menurut Miriam, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Ciri-ciri HAM ada 4. Yang pertama adalah hakiki. HAM bersifat hakiki artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Ciri-ciri HAM selanjutnya adalah universal, artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Yang ketiga ada bersifat tetap. Bersifat tetap bermakna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Ciri pokok HAM selanjutnya adalah bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain. Contoh HAM terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal human rights, merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, hak kebebasan mengemukakan pendapat, hak menjalankan dan memeluk agama, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, serta hak hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political rights. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Contohnya, hak memilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan presiden, mendirikan partai politik, serta kebebasan dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga adalah hak asasi peradilan atau procedural rights, merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan, seperti menolak digeledah tanpa adanya surat, mendapatkan pembelaan dalam hukum, serta memperoleh kepastian hukum. Yang keempat adalah hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya, mendapatkan pendidikan yang layak serta memilihnya, memperoleh jaminan sosial, serta hak untuk berkomunikasi. Yang kelima adalah hak asasi hukum atau legal equality rights. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum, serta hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Yang keenam dan yang terakhir adalah hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual, seperti kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan melakukan transaksi, serta hak untuk memiliki sesuatu.